ahsanal jaza. Jazakallah khair kepada beliau Habib Muhdhar bin Ahmad As-Segaf yang telah memberikan nasihatnya kepada kita yang hadir malam hari ini. Semoga sedikit nasihat dari beliau tadi membuat kita semakin mawas diri, semakin berhati-hati, dan tapi tidak membuat kita takut yang berlebih-lebihan. Jangan sampai wabah penyakit corona ini menyebabkan kita fobia. Fobia artinya ketakutan yang berlebihan untuk datang silaturahmi, untuk sholat berjamaah, untuk zikir. Jangan. Kita hati-hati boleh, kita waspada, kita mawas diri, hati-hati, tapi takut yang berlebihan jangan. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau kita takut yang terlalu berlebihan, akhirnya kita melupakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan Allah kalau memberikan penyakit, Allah juga memberikan obatnya. Nggak mungkin setiap Allah menurunkan wabah penyakit disertai juga dengan obatnya, pasti ada. Nggak mungkin Allah menyiksa kita, kasih penyakit tapi tanpa dikasih obat sama Allah, ya langsung penduduk dunia kita mati kabeh. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita yang hadir malam hari ini dan bagi yang mendengarkan via YouTube malam hari ini, yang ngaji dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita tentang situasi yang terjadi saat ini sebenarnya sudah pernah diramalkan atau pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Makanya santai mawon, santai. Kita tetap ikut instruksi dari pemerintah. Kita ikuti aturan ulil amri, pemerintah yang sah, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu presiden. Beliau-beliaulah yang tahu kalau kondisi negara lagi membutuhkan apapun, beliau yang tahu. Tapi saya akan berbicara sedikit tentang jadwal Az-Zahir yang akhir-akhir ini memang banyak ditunda. Sebenarnya kalau dari saya pribadi tidak ada niatan untuk menunda jadwal, tapi melihat perkembangan seperti kemarin di Batang, di Sijono, desa Sijono Batang, itu persis ketika adzan subuh pada hari Rabu, saya ditelepon langsung oleh Bapak Kapolres Kabupaten Batang, dikarenakan situasi di Kabupaten Batang tidak memungkinkan untuk mengadakan pengajian. Saya mengikuti aja, padahal hati saya sebenarnya pingin tetap hadir, pingin tetap bikin acara itu, karena insya Allah dengan berkah sholawat, dengan berkumpulnya umat Nabi Muhammad untuk memuji Allah, istighfar kepada Allah dan bersolat kepada Nabi, insya Allah virus penyakit apapun akan lenyap di dunia ini. Hebat-hebatnya virus kaya apa, insya Allah saya lebih yakin dengan kekuatan sholawat, dengan kekuatan doa dari umat Nabi Muhammad, bersama-sama memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai warga negara yang baik, ceritanya aku ki warga negara yang baik gitu. Ceritanya ngono. Jadi kalau pemerintah hanya minta saya, Habib sementara ditunda dulu karena situasi tidak memungkinkan, siap, saya tunda sementara. Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Bukan hanya di Batang, jadwal Az-Zahir dimanapun pasti ada pengumuman. Kalau memang ada perubahan pasti diumumkan. Kalau memang karena situasi tidak memungkinkan, ya kita mundur aja, santai mawon. Tapi diundurnya jadwal itu jangan membuat kita kendor bersolawat. Bersolawat tidak harus datang ke majelis bareng-bareng, di rumah. Maka sering saya di majelis Az-Zahir dimanapun berada, saya selalu bicara, ini sebenarnya jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kemarin-kemarin banyak orang Indonesia, mungkin salah satu dari kita yang hadir malam hari ini, nek dikandani kiai, dikandani habaib, orang andel. Ketika di majelis, nasihat-nasihat itu sangat baik. Ngangguk-ngangguk, nggih. Mas, bar maghrib ki maca donga, bar maghrib aja nyetel TV, baca rotib, kalau ba'da subuh baca wiridul latif, baca istighfar, habis itu sholat duha, habis itu sholat qabliyah ba'diyah yang lain jalani. Nggih. Metu saka majelis ilang kabeh nasihate. Nggih mboten? Ini mungkin jawaban, dan kita ambil hikmahnya. Ini ujian dari Allah, ini bukan bala dari Allah. Ini bukan bala, ini bukan siksaan dari Allah, bukan.
tapi ini adalah waktunya Allah memberikan sesuatu kepada kita supaya kita lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang virus corona ini orang-orang donga. Gara-gara virus corona ini, ya Allah, Google itu setiap hari yang dicari cuma doa. Ya. Wong maksiat wedi saiki. Kenapa? Gara-gara pas maksiat kan ndak corona mati suul khotimah. Jadi yang ramai sekarang di Google itu yang di search, yang di pencarian itu doa. Doa penangkal bala. Kabeh. Sing wingi ora tau nglurune Google ngono, saiki Google itu paling ramai. Coba klik Google doa penangkal bala, paling banyak yang cari itu. Yang kedua apa? Lihom satun. Ujar ini apa? Iki ijazah dari Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Wingi-wingi nang ndi kidul. Wingi-wingi deloki YouTube, deloki dangdut terus. Delok lagu YouTube terbaru apa lagu dangdut terbaru nang YouTube apa? Artis paling seksi di Indonesia siapa? Ngono. Sekarang rasa ngapusi karo aku ngerti kabeh. Nggih mboten? Tapi gara-gara dikasih sama Allah sedikit virus corona, sedikit aja klik wis kabeh astagfirullah Allahumma kabeh. Iya kapokmu kapan wae kandane karo Habib, dikandane karo kiai, ati Allah wa ati Rasul, ojo maksiat, sergep solawat, hadir majelis taklim, sholat berjamaah, datang kepada ulama, datang kepada kiai. Alah nang majelis nggih mulai saka majelis lali maneh. Udah dikasih ujian sama Allah, dikasih ujian dikit. Ini ujian ini. Kenapa saya mengatakan ini bukan siksa dari Allah? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kepada Rasulullah, dan Allah tidak akan menyiksa kaum ini selama engkau ya Muhammad, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Hakikatnya Nabi Muhammad secara jasadnya meninggal, dimakamkan di kota Madinah, di negara Arab Saudi sana. Dikuburkan di sana jasadnya, tapi ruhnya Rasulullah, semangatnya Rasulullah, agamanya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah tidak pernah mati di tengah-tengah kita. Selalu hidup. Buktinya apa? Setiap hari, setiap saat, setiap detik umat ini selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari, setiap detik, setiap saat kita menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikuti cara sholatnya Nabi Muhammad, kita ngikuti cara wudhunya Nabi Muhammad, kita ngikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu artinya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak ada di daerah kita, di lingkungan kita, selalu ada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah yang bersabda, yang mengatakan, hidupku baik untuk umatku dan matiku pun juga baik untuk umatku. Kenapa? Karena Rasulullah dan para nabi-nabi itu, kalau nabi dan rasul itu nggak pernah mati, hanya jasadnya aja yang meninggal, tapi ruhnya selalu hidup. Apalagi ruhnya Nabi Muhammad selalu membimbing umatnya yang cinta kepada beliau, selalu mengikuti umatnya yang selalu bersolawat dan cinta dan mengikuti jalan-jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dari saya, hati-hati saja. Makanya Habib ini juga dapat instruksi. Saya itu karena diinstruksikan oleh pejabat. Di saku sebelah kiri saya ada parfum, di saku sebelah kanan saya ada antiseptik. Nanti kowe nek salaman karo aku opone kau umbelen ngono. Kowe bar salaman tak semprot. Timbang aku sing loro. Malah ya nahbeh mana. Itu namanya kita ikhtiar. Sebagai manusia kita wajib berikhtiar, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diinstruksikan tadi oleh Habib Muhdar, juga itu instruksi dari seluruh pengurus kanjus sholawat, demi kecintaan kita kepada guru-guru kita, demi kecintaan kita kepada para kiai, para ulama, para habib kita. Sementara memang ini nanti kalimat tadi dari Habib Muhdar dan saya ini, sementara jangan jabatan tangan ya, ada orang yang nyinyir nanti, ono wong sing nyinyir ya ono pasti, yang akan ngonek-ngonek ya ono ben ora apa-apa. Sementara waktu kalau ketemu habaib, ketemu kiai nggak usah salaman. Sementara udah pandang wajahnya sambil berdoa, bacakan Fatihah kepada Allah. Supaya jenengan besok pagi ikut rutinan kanjus sholawat sama Habib Lutfi, pandang wajahnya beliau, kirim Fatihah, bacakan doa, mintakan kepada Allah supaya beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, supaya beliau dipanjangkan usia oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Begitu juga dengan memandang wajah beliau, kita kirim Fatihah, doakan keluarga kita, anak-anak, istri kita, keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita,
kita doakan mudah-mudahan terhindar dari bala, terhindar dari bencana, terhindar dari wabah penyakit yang ada saat ini, khususan corona. Padahal corona ki sudah payu, corona sudah diproduksi, bar corona ki Corolla, bar Corolla ki apa guys, Camry, bar Camry ki Lexus, Toyota Kijang dan lain-lain. Corona udah tidak laku. Corona itu di zaman nom-nomane Elvi Sukaisi. Soalnya saya tadi malam tidak sengaja nyetel lagunya Elvi Sukaisi yang syairnya, dia tidak mau dimadu walaupun kau lamar aku dengan mas kawin Corona. Tapi lagu itu tahun 80-an. Seandainya dia rekaman tahun ini orang mungkin nyebut Corona, nyebutnya Alphard atau Pajero. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malam hari ini kita mohon kepada Allah, semoga yang hadir malam hari ini seluruhnya kita mohon bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihindarkan dari virus corona semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur kita, diberikan keberkahan usia kita, diberikan keberkahan dan keselamatan dalam hidup kita di dunia hatta akhirah. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, famili kita diselamatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mohon semoga negara Republik Indonesia selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Indonesia diberikan kesejahteraan, diberikan kemakmuran, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan baik dalam rezekinya, dalam umurnya, dalam usahanya, dalam pendidikannya, dan dalam hidupnya sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberkati Habib Husin bin Abu Bakar Idrus bin Batang, diberkati Habib Ali bin Abdurrahman Habib Syekh Kuitang, diberkati Habib Hashim bin Yahya Sapura, diberkati Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, diberkati Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, diberkati Baki Hasim As'ari, diberkati Bayi Haji Abdul Malik Purwokerto ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Sirril Fatihah. Waladdallin, amin.